Hai Aquarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan highlight Oktober 2023 untuk Aquarius Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke, kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja, pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu guys di Oktober ini ya. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau yang perlu kamu afirmasi, yang perlu kamu manifestasikan di sepanjang Oktober. Dan satu kartu lagi adalah direction, kartu petunjuk tentang bagaimana caranya membuat Oktober ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani. Oke. Karena Oktober pasti punya tantangannya sendiri ya nggak sih? Mungkin sama atau kurang lebih mirip dengan September, tapi bisa jadi berbeda guys, karena tiap-tiap orang kan cerita kehidupannya berbeda-beda ya. Mudah-mudahan nanti pesan yang aku sampaikan dari satu kartu direction tadi bisa membantu kamu menjalani Oktober ini dengan lebih enjoyable. Oke. Aku bicara dengan banyak Aquarius sekaligus ya, jadi nggak semua Aquarian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya guys. Dan karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Tapi walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke. Sudah datang Aquariusnya, mari segera kita lihat guys. Yang pertama aku mau ambil untuk kamu adalah kartu mantramu ya, sesuai dengan janjiku. Halo Aquarius. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, come to this reading, please bless this reading. Aquarian Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for September 2023. Thank you very much. Come on, Aquarius. Ya. Apa katanya? The universe has big plans for me and it is time to claim them. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu guys, supaya kamu bisa screenshot ya, karena kamu akan membutuhkannya selama 21 hari minimal. Di bulan Oktober akan lebih bagus lagi kalau di sepanjang bulan Oktober, berarti 31 hari ya. Disimpan di galeri HP dan kemudian dibaca pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur ya. Tujuannya apa? Untuk kamu bisa memahami kalimat ini dan menjadikannya bagian dari hidupmu. Oke, once jadi milikmu, tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya lagi darimu guys. Yang perlu kamu manifestasi adalah the universe has big plans for me. Tuhan punya rencana yang besar untukku and it's time to claim them. Dan ini waktu untuk claim, itu menerimanya kayak begitu ya. Claim itu bedanya gini guys dengan accept. Claim itu karena kita tahu kita punya hak. Jadi klaim itu kesannya akan lebih percaya diri daripada accept. Accept itu menerima. Tolong dong pinjemin gue duit, ada 100 nggak? Ada 100 nggak gitu, pinjam dulu gitu. Nah ketika dikasih 100-nya itu accept. Oke, ketika claim kita merasa berhak untuk mendapatkannya. Jadi ada harga diri di sini dan ada keyakinan atau kepercayaan diri gitu deh ya, ketika menerima rencana besar yang telah disiapkan oleh Tuhan untuk kita, terutama untuk kamu Aquarius. Oke. Berarti banyak atau ada hal besar yang akan terjadi guys di bulan Oktober ini, karena this is big plans katanya and it's time to claim them. Berarti yang mau terjadi di Oktober ini bukan yang kecil-kecil. Jadi kartu manifestasi ini adalah mempersiapkan dirimu untuk mengklaim yang besar-besar. Oke? Ingat guys, ketika tidak ada klaim, tidak ada pencairan. Bayangkan kamu punya asuransi begitu dan kamu dijanjikan jika sakit, misalnya dirawat inap di rumah sakit, maka kamu bisa klaim biaya kamar misalnya begitu ya. Dan kalau kamu tidak mengisi formulir, tidak ngeklaim, tidak ngirimin ke asuransinya, ya apa yang mau dikirim oleh mereka? Mereka kan nggak tahu kamu sakit ya. Oke, klaim itu kurang lebih seperti itu. Ini hakku, aku berhak untuk menerimanya. Nah, jadi kalau kamu tidak mengklaimnya, maka big plans itu tidak akan kamu lihat guys. Rencana besar yang diberikan Tuhan padamu atau yang mau direalisasikan di bulan Oktober ini kamu tidak akan lihat. Karena itulah kamu perlu memanifestasi bahwa kamu tahu bahwa ada rencana besar,
ada hal besar yang mau terjadi di bulan Oktober dan kamu akan menerimanya ya. Dengan mengafirmasi yang seperti itu artinya kamu akan melek guys, melek bahwa Oktober ini something big is going to happen, oke? Dan kamu akan menanti-nantikan, kamu jadi akan lebih aware ya. Yang mana ini ya? Hari pertama tanggal 1 Oktober. Kayaknya bukan ini. Hari kedua jadi ready, oke? Dan ketika nanti kamu melihat kesempatan atau peristiwa besar tersebut terjadi, yes, that's mine, itu milikku begitu guys ya. Oke. Kita akan teruskan ke kartu kedua. Kartu kedua ini petunjuk ya untuk membuat Oktober kamu lebih menyenangkan untuk dijalani. I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Affirmation for September 2023. Thank you very much. Ya. Listen to your body and do what it is asking of you. Dengarkan tubuhmu dan kemudian lakukan apa yang dimintanya padamu ya. The body is the temple of the God. Siapa yang bilang itu ya? Nggak tahu, tapi pernah aku dengar. The body is the temple of the God. Tubuh itu adalah kuil Tuhan begitu ya. Dan kemudian tubuhmu akan membuat beberapa request atau permintaan guys di bulan Oktober ini. Dengarkan katanya ya. Jangan hanya didengarkan tapi dipenuhi. Karena tubuhmu itu nggak akan minta yang repot-repot kok, percayalah. Misalnya tubuhmu itu minta bergerak guys. Artinya kamu exercise atau olahraga ya, bisa jogging, bisa ke gym, bisa yoga atau pilates, apapun itu yang kamu sukai, tapi yang jelas menggerakkan tubuhmu, oke? Misalnya tubuhmu itu meminta tolong hentikan asupan gula. Kenapa? Karena aku jadi lambat. Karena semakin hari berat badanku semakin bertambah begitu. Tubuhmu tahu bahwa gula sudah terlalu berlebihan, maka silahkan kamu dengarkan tubuhmu itu dan kamu penuhi permintaannya. Kurangi asupan gula, oke? Kalau misalnya tubuhmu itu meminta makanan bergizi karena kamu terlalu banyak diet gitu ya, udah kurus banget ya. Kamu dengar kayaknya lapar mulu deh, tubuhmu kan meminta makanan, food, give me food. Maka silakan makan guys, jangan sampai nunggu kamu jatuh sakit gara-gara terlalu banyak diet begitu ya. Ini berkaitan dengan fisikmu, aku lihat di bulan Oktober ini akan membuat Oktober ini menyenangkan. Yes, preparing for the end of the year guys. Yang terjadi di bulan Oktober akan berpengaruh kepada akhir tahunmu. Itu katanya barusan sama aku, Aquarius. Jadi jangan anggap remeh ini guys. Ya, request dari tubuhmu ini. Kalau kamu abaikan, efeknya akan terasa di akhir tahun. Dan apalagi kalau kalian misalnya sudah merencanakan banyak hal di akhir tahun, liburan ke luar negeri, kemana-mana lah gitu guys, atau cuti panjang begitu, mau jalan-jalan. Kalau tubuh bilang no, kalau tubuh bilang bed rest, ya gagal deh acaranya ya. Jadi pastikan di Oktober ini kamu dengarkan apa permintaan tubuhmu dan kamu penuhi apa yang dia inginkan, because it's you guys ya. Kecuali tadi tubuh orang lain yang meminta sesuatu ya bodoh amat. But this is your body, jadi you should listen, oke? Kita akan segera masuk ke the highlight. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight for October 2023. Thank you very much. Oke, yang pertama akan aku ambil adalah kartu karir ya guys. Kira-kira apa pesan mengenai karirmu di Oktober ini, Aquarius? Iya. Kemudian satu kartu keuangan. Yup. Satu kartu romance untuk Aquarius yang lagi couple, bukan yang ini. Yang lagi couple dong. Oke. Jatuh. Ya, jatuh. Dan kemudian satu kartu romance untuk Aquarius yang sedang single. Aku ambil kartu yang jatuh dulu guys. Ini adalah pekerjaan terberat. Emang seberat apa sih? Oke, ini kesini jangan sampai salah. Oke. Tak rapiin dan kemudian tak bacain ke kamu artinya ya. Mengenai karir yang pertama ada the Eight of Wands di sini. Eight of Pentacles, not fire, Eight of Earth ya. Eight of Pentacles ini tentang kolaborasi ya guys, kerjasama. Kamu akan sibuk sekali katanya di bulan Oktober ini. Dan kemampuan kamu untuk melibatkan orang, memanage orang, atau meminta bantuan ke orang,
sangat-sangat dibutuhkan di bulan Oktober ya. Karena kamu seperti tidak akan mampu menghandle-nya sendirian guys. Oh, hati-hati, listen to your body, listen to your body ya. Kemungkinan di Oktober kamu akan banyak lembur begitu, dan ada kolaborasi yang disediakan untukmu, bisa kamu manfaatkan. Dan kalau kamu nggak mau memanfaatkan kolaborasi tersebut, ya jadinya kamu kerja sendiri guys ya. Ini akan seperti perjuangan single fighter ya dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Tapi kalau kamu bisa melihat peluang, katanya banyak banget yang bisa kamu manfaatkan di sekelilingmu. Misalnya teman kamu kamu bisa minta tolong ke teman kamu, atau bisa minta tolong tambahan tim kalau misalnya sulit banget gitu yang mau dikerjakan, ini projectnya besar misalnya, atau bisnis plan guys, atau apapun itu ya. Jangan bekerja sendirian, karena kerjasama atau kolaborasi akan sangat bagus sekali di karirmu di bulan Oktober ini ya. Kamu harus banyak bicara dengan orang, banyak berdiskusi, banyak bertanya, minta bantuan, minta tolong, atau menolong orang. Yang jelas kerjasama sangat disarankan di bulan Oktober. Jangan sendirian ya. Jangan sendirian, karena sendirian akan terasa berat ya. Oke, kita akan teruskan untuk kartu keuangan kamu Aquarius. Ada the Ten of Wands di sini. Aduh, banyak pikiran ini guys. Overwork, stress, imbalance. Kamu merasa mungkin sudah banyak bekerja atau sudah bekerja maksimal, tapi uang kok ya segitu-gitu aja ya. Di Oktober ini itu akan kembali bermain di pikiranmu, yang membuat kamu Ten of Wands. Ten of Wands ini banyak pikiran, oke? Stres juga. Sumber penghasilan kamu itu, atau apapun yang kamu lakukan untuk mendapatkan uang, itu sangat stres guys, membuat kamu stres, begitu membuat kamu sangat stres. Dan lagi-lagi kita kembali bahwa imbalance, tidak seimbang. Kamu ngerasa effort terlalu besar, atau yang kamu lakukan itu terlalu melelahkan, sementara hasilnya tidak sebanding. Kalau udah begini keadaannya, kamu harus sabar ya guys, karena ada Ten of Wands ini hanya ada di dalam pikiranmu. Imbalance yang sebenarnya membuat kamu kayak merasa masalah keuanganmu berat banget di Oktober ini. Imbalance itu tidak stabil ya. Ketika tidak stabil datang, berarti pengeluaran dan pemasukan tidak sebanding ya. Kamu udah tahu gaji kamu yang masih gitu. Aku tidak melihat ada penurunan gaji atau kehilangan keuntungan dari bisnis yang kamu kerjakan. Enggak, aku nggak ngerasa begitu. Tapi ada ketidakseimbangan saja ya, dan ketidakseimbangan itu kami yang buat guys tentunya, karena ini bukan masalah keuangan. The Ten of Wands bukan masalah keuangan. Ten of Wands adalah beban di dalam pikiranmu mengenai keuanganmu ya. Bisa jadi juga kamu mungkin gak merasa cukup guys. Pernah dengar istilah gaji kecil kurang, gaji besar gak cukup? Ada kan orang yang seperti itu ya. Kamu gajinya misalnya 10 juta, aduh kurang banget deh gitu. Dan orang yang gajinya 3 juta pun akan kurang banget. Orang yang gajinya 15 juta, 20 juta pun akan merasa kurang banget ya. Kenapa bisa begitu? Karena imbalance tadi ya. Kalau seandainya pengeluaran yang dibuat oleh si orang yang gaji 3 juta di-copy oleh yang orang gajinya 10 juta, maka yang gaji 10 juta ini, oh my god, I'm so rich. Ya gak sih? Kayak banget gua, pasti begitu ya kan. Tapi ya imbalance ini kamu yang bikin. Silahkan perhatikan baik-baik guys apa yang telah kamu lakukan sehingga Oktober ini terasa memberatkan. Tentunya itu tagihan apa ya, kayak bergulung ya. Mungkin ada banyak pengeluaran, belanja sana, belanja sini ya. Tapi yang jelas bukan pengeluaran yang tidak terduga, bukan pengeluaran yang tidak terencana, enggak. Yang membuat stres adalah dirimu sendiri karena ketidakstabilan, ketidakseimbangan. Oke, perbaiki di bulan Oktober ya. Dinikmatin aja Ten of Wands itu. Asalkan kamu tahu kesalahannya di mana, supaya nanti kedepannya kamu tidak mengulanginya lagi. Oke. Kita teruskan romance untuk Aquarius yang sedang couple guys. Ada the Six of Swords. Oh, memutuskan untuk pergi, lega perginya ya. Walaupun kesannya itu kayak cemen guys, kayak aduh. Ini banget sih lemah ya. The Six of Swords, pergi karena kalah atau pergi mengaku kalah, tapi yang jelas itu memberikan kelegaan untukmu katanya. Ada yang meninggalkan pasangannya, kulihat Aquarius di bulan Oktober ini, atau ditinggalkan pasangannya, bisa vice versa ya guys, karena ini kan couple. Perpisahan, memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi ya. Tapi The Six of Swords ini akan berat guys. Akan berat. Moving on ini dalam keadaan acakadut ya, dalam keadaan kacau balau. Beda dengan The Chariot ya. The Chariot itu moving on to victory, sementara kalau The Six of Swords ini moving on karena kalah perang ya.
Ada konflik yang terjadi dan kalah lalu pergi, memutuskan pergi karena tidak kuat dengan kekalahan itu atau tidak kuat dengan peperangan itu lagi, melanjutkan peperangan tersebut. Ya, Six of Swords. Banyak Aquarius yang akan kembali single, yang couple kembali single aku lihat di bulan Oktober ini ya. Oke, kita teruskan untuk Aquarius yang sedang jomblo guys. Ada the Eight of Wands. Oke, kamu mungkin akan dapat pesan dari seseorang. Ya, komunikasi back and forth yang terjadi dalam hal romance tentunya ya. Kayak ada yang flirting ke kamu dan kamu senang di flirtingin kan. Ada yang semakin intens berbicara dengan kamu. Dulunya itu cuman sehari atau seminggu itu paling 2 kali ngechat kamu begitu atau komen di sosial media kamu, tapi di sepanjang Oktober ini akan intens sekali. Ya, ada pembicaraan dan itu at the same frequency guys. Jadi tidak ada yang mau mengakhiri, tidak ada yang merasa aduh malas banget ngomong sama lu, enggak. Yang dari sisi kamu Aquarius senang berbicara dengan dia, dari sisi dia pun senang berbicara dengan kamu. Tapi aku tidak melihat Aquarius jomblo akan segera in relationship di bulan Oktober, enggak. Tapi hanya mulai merasakan kedekatan tertentu ya. Jadi kayak penasaran ini apa sih, atau ini bakalan kemana sih nanti ceritanya begitu. Tapi yang jelas komunikasi back and forth hanya terjadi jika komunikatornya itu at the same frequency ya. Yang kamu inginkan sama dengan yang dia inginkan, yang dia inginkan sama dengan yang kamu inginkan. Makanya obrolan kalian itu non-stop guys ya, saling tukar kabar atau geser tempat lapor. Itu istilahnya apa ya? Geser tempat lapor ya, pernah ada yang bilang gitu sama aku, siapa itu ya, lupa aku. Klien personal reading. Setiap kali aku geser tempat aku harus lapor, kayak begitu. Dia geser tempat dia pun lapor ke kamu. Enak ya, ada advance yang aku rasakan di sini. Oke, mudah-mudahan ada perkembangan ke depannya ya Aquarius, walaupun di Oktober ini aku tidak melihat kamu in relationship. Oke. Itu dia yang aku punya untuk kamu guys, Aquarius Collective Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, diri dengan highlight Oktober 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Aquarius. Thank you very much. Dadah guys.